untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mau sujud di hadapan Tuhan. Sekali lagi kita angkat pujian ini, saudara. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku, demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidup kami, demikian hidup mau mengasihimu Tuhan. Yesus, Yesus, Engkau baik banget. Sekali lagi, seperti wanita mengurapimu. Haleluya. Seperti wanita mengurapimu. Amin. Menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku Tuhan, demikian hidup kami mau mengasihimu Yesus. Oh Yesus, Engkau baik Tuhan. Terima kasih Yesus. Amin. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir Ku menutup. Mari katakan sama Tuhan, ini janji kami Tuhan. Kami mau tetap setia menanti janji-Mu dalam hidup kami. Amin. Kami percaya Tuhan. Amin. Yesus. Kehidupanku, katakan, ku tetap setia. Sekali lagi saudara. Oh, sampai akhir ku menutup mata. Kami tetap setia menanti janji-Mu Tuhan. Menanti janji-Mu. Oh,
sampai ku dapat, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Mari saudara sembah Dia, angkat suaramu, angkat hatimu. Haleluya. Oh, haleluya. Kau hadir di tengah-tengah kami, Tuhan. Kau menjamah setiap hati kami. Kau pulihkan setiap hati kami, Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh Yesus, Yesus. Haleluya. Mari jamah setiap hati kami, Tuhan. Jamah kami, Yesus. Oh, biar hati kami mencari tanah hati yang baik, sehingga ketika benih firman ditaburkan, itu boleh menjadi berkat dalam hidup kami, boleh bertumbuh, bahkan menghasilkan buah-buah kehidupan yang baik, yang memuliakan nama-Mu, Tuhan. Haleluya, Yesus. Mari tetap sembah Dia. Haleluya. Yesus, hadirat-Mu, Tuhan, penuhi tempat ini. Yesus, oh kami sembah, kami tinggikan nama-Mu, Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya, haleluya, Yesus. Oh, haleluya, haleluya. Yesus, Yesus. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kami percaya janji-Mu ya dan amin. Kau selalu menepati janji-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Untuk itu kami mau tetap setia melayani-Mu, setia berjalan bersama dengan Engkau, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Dalam keadaan apapun kami saat ini, kami mau tetap memuji dan menyembah Engkau, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Mari saudara, saya undang kita bangkit berdiri. Sekali lagi kita mau angkat pujian ini dari awal. Seperti wanita mengurapi-Mu, Tuhan. Seperti wanita mengurapi, menangis, menangis di bawah kaki. Demikian hidupmu, demikian hidupku, mau mengasihi Yesus. Yesus, Engkau baik bagiku, sampai akhirku menutup mata. Akhirku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu, amin. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu sampai akhirku menutup mata. Ku menutup mata, amin. Ku tetap setia menanti janji-Mu, Tuhan. Oh, sampai ku dapatkan mahkota
tetap setia melayani-Mu Tuhan. Haleluya. Oh, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu Tuhan. Amin. Oh, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayan sekali lagi. Oh, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia Tuhan. Terima kasih Yesus, menanti janji-Mu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Itulah perjanjian kami Tuhan dengan Engkau sampai akhir, bahkan sampai Engkau datang kembali. Kami tetap setia untuk melayani Engkau. Engkaulah Allah yang sudah berbuat baik, berbuat banyak hal yang baik, teristimewa. Pengorbanan-Mu di atas kayu salib, itulah kasih sepanjang masa bagi kami yang sudah menyelamatkan hidup kami dari maut. Terima kasih Tuhan untuk semua apa yang telah Kau kerjakan hari ini, bahkan sampai selamanya. Kami tetap setia mengiring melayani Engkau. Terima kasih Roh Kudus yang sudah siap untuk mencurahkan berkat bagi kami melewat firman Allah yang kami dengar. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami sambut firman Allah. Amin. Mari persilakan duduk kembali. Bersama istri saya sampaikan shalom. Shalom semua. Semangat. Nah, semangat itu sangat penting, ya. Coba tanya sama dokter. Kalau orang sudah sakit tapi tidak semangat, ya, itu sudah tambah sakit, ya. Akhirnya akan meninggal dunia, betul ya? Gimana Cili? Semangat? Ya, puji Tuhan. Itulah sebabnya hari ini saya menyampaikan firman Tuhan. Temanya adalah jangan lemah semangatmu. Ya. Mau kuat, jangan lemah semangatmu. Kita akan sama-sama membaca 2 Tawarik pasal 15 ayat yang ke-7. Jangan lemah semangatmu. Haleluya. Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu. Ya. Jangan lemah semangatmu. Nah, karena ada upah bagi usahamu. Hari-hari ini kita harus kuatkan hati. Jangan lemah semangatmu. Ini sangat baik. Ini nasihat yang sangat tepat untuk kita yang hidup pada akhir zaman ini. Zaman akhir yang banyak sulitnya, banyak tantangannya, banyak pergumulannya. Tapi Tuhan mau kita kuat, tetap kuat, tabah, dan saat menghadapi kesulitan jangan mundur. Jadilah seperti singa yang berjalan, ya, tidak pernah mundur, kata Amsal. Ya, kalau dia jalan terus. Ya, kata orang Manado, dia berjalan tere-tere ke depan, tidak menoleh, tidak mundur. Itu singa. Orang yang semangat itu kelihatan dari wajahnya. Ya. Orang yang nampak dari raut wajah dan dari apa yang dia lakukan, itu orang bersemangat.
Tapi orang yang tidak bersemangat juga kelihatan dari wajahnya. Lesu, malas, ya. Tidak bersemangat, tidak ada gairah, muka muram. Ya, harapan saya tidak ada yang di sini seperti itu. Ya, tidak bergairah. Ya, melakukan segala sesuatu dengan tidak ada semangat, seperti mayat tapi masih jalan. Ya, jangan seperti itu ya. Sesulit apapun persoalan yang kita hadapi, tetap semangat. Karena Tuhan berkata, aku ini jalan, aku ini kebenaran, dan akulah hidup. Jadi dia memberi jalan karena dia memang jalan untuk kita. Sesulit apapun, pasti Tuhan buka jalan. Ya, makanya tetap semangat. Orang yang bersemangat itu tahan menderita. Ya, Amsal 18 ayat 14. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Orang yang bersemangat walaupun menderita, dia sanggup, sebab dia adalah orang yang semangat. Karena itu semangat ini sangat penting. Jangan sampai saudara jadi lesu, jangan sampai lelah. Karena hidup, kata Alkitab, adalah satu pergumulan. Kita bergumul, hari-hari kita ini seperti hari-hari orang upah bergumul. Ya, semuanya mengalami hal yang sama. Ketika Anda masih bisa bangun pagi, mujizat dari Tuhan, mari kita bersemangat. Jangan pikirkan kegagalan kemarin dulu, ya, kerugian dan sebagainya. Tapi yang perlu kita semangat, hati gembira, kata Alkitab. Tapi patah semangat itu mengeringkan tulang jadi keropos patah. Ya, tolong dibaca itu. Ini ayat-ayat bagus. Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Nah, kalau hatimu saudara bergembira, semangat. Dan itu merupakan obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Semangat yang patah itu, semangat yang hancur sudah, itu membuat tulang-tulang menjadi kering, ya, dan gampang patah. Sebab itu orang yang tidak bersemangat mengikut Tuhan patah di tengah jalan. Tuhan mau kita mengikuti dia, berlari-lari sampai akhir, sampai tujuan. Tadi lagu, sampai akhirku menutup mata. Bukan hanya sampai menutup mata, bahkan sampai Tuhan datang, kita masih boleh bersemangat, sehat, kuat. Nah, saya lihat wajah saudara, ada yang bersemangat, ada yang sudah lesu, masih muda lesu, ya, lelah, ya. Tuh. Jangan patah semangat. Nah, bagaimana supaya kita ini bisa dikuatkan? Bagaimana supaya kita bisa berjalan dengan perjalanan yang masih panjang, masih jauh jika Tuhan berkenan? Sedangkan kita berada di zaman akhir, dekat datangnya Tuhan yang kedua kali. Sudah dekat, tidak lama-lama, masih ada sisa waktu. Mari kita bersemangat, beritakan Injil, bersaksi, menangkan jiwa, tumpangi tangan orang yang sakit, sembuhkan mereka, bawa mereka kepada Kristus. Saya memperlihatkan di video seorang anggota panitia KKTK nanti ini, ya, dia seorang pendeta, seorang gembala, umurnya 51, ya, banyak pergumulan. Dia bilang sama saya, banyak pergumulan, tapi dia semangat. Dia naik di bus dan dia mulai menginjil di atas bus.
Nah, apa yang saudara buat? Ayo, dia naik di bus, dia tidak malu-malu, dia menginjil. Coba orang Kristen malu-malu, bersaksi saja malu, bicara tentang kebaikan Tuhan, mulutnya terkatup. Berapa banyak Tuhan menolong kita, sakit disembuhkan, krisis keuangan Tuhan tolong. Apakah kita memuliakan Tuhan? Apakah kita menyaksikan Tuhan merubah hidup kita? Tuhan menyelamatkan, Tuhan memperbaiki, Tuhan menolong keluarga kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita. Saudara, jangan katup mulut. Saksikan kebaikan Tuhan, ceritakan kebaikan Tuhan. Injil kerajaan Allah, kesaksian kita tentang Yesus sampai ke ujung bumi. Baru semua selesai, baru Tuhan datang. Jadi saudara juga termasuk orang yang punya andil dalam penggenapan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ya, ada orang sakit, tumpangi tangan. Ada orang lemah, dikuatkan. Itu yang kami lakukan, saya lakukan ketika lahir baru, dipenuhi Roh Kudus. Makanya jangan melayani tanpa Roh Kudus. Cari itu sampai saya dipenuhi Roh Kudus. Nah, itu beda. So, jadi beda itu. Ya. Saya ketemu orang sakit, tidak manggil pendeta saya pergi doakan. Tidak. Ya, saya doakan dia, tumpangi tangan. Karena itu janji Tuhan. Setiap orang percaya meletakkan tangan atas orang sakit itu sembuh. Tapi kita takut-takut, malu itu sombong. Ya. Dan saya pikir orang malu-malu biasa itu, malu itu sombong. Malu ditertawai orang. Ya. Coba ketemu dokter saya meninggal, profesor, dokter, spesialis jantung di Makassar dulu. Nah, internis tambah spesial jantung, kami banyak sekali, banyak pasiennya. Dia sakit ginjal, dia sendiri ginjalnya dioperasi satu dipotong, dia bilang. Ya, kalau berdiri praktek dia tepuk. Tapi dia kuatkan orang sakit. Dia melayani. Dan sampai satu waktu saya sudah lahir baru, ya, dan menyerahkan hidup, saya jadi pengerja, tidak disuruh-suruh pendeta. Saya ingat ada teman sakit di rumah sakit. Saya mengunjungi, saya doakan. Ketemu dokter ini, kamu kok sudah sehat ya, sudah kuat ya, datang lagi ngapa? Saya bilang, puji Tuhan, saya sudah kuat, sehat, dan saya mau pergi doakan orang sakit. Oh ya, saya bilang iya. Sebab dokter bisa berusaha, tidak 100% bisa sembuh. Tapi Tuhan kalau mau menyembuhkan 100%. Katakan amin. Ya, Tuhan tunggu saudara. Kapan waktunya kita bersaksi? Kapan waktunya kita melayani orang? Atau kita cuma minta dilayani terus? Itu sesudah saya lahir baru, dibaptis Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus. Jadi kekristenan tanpa Roh Kudus enggak kuat, patah semangat, ya, itu keringkan tulang. Ya, Tuhan menolong kepada kita semua. Amin. Dadah amin. Mau bersaksi, ya, mau memberitakan Injil, mau tumpangi tangan orang sakit, mau menolong orang. Paling cepat
Jemaat bertumbuh, bertambah itu kalau di mana ada mujizat. Sembuh dari sakit, sehat. Nah, ya, kerjakan itu. Tidak usah tunggu pendeta. Baca Markus 16. Ya. Kalau tunggu pendeta, sedikit orang mau jadi pendeta. Ya. Mau jadi pendeta kalau hidupnya terjamin. Nah, ini juga keliru. Ya. Mulailah apa kehendak Tuhan, jadilah hamba Tuhan, dipanggil Tuhan, ya Tuhan, ini aku, utuslah aku. Markus 16. Ayat yang ke-17. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Ya, ini tanda-tanda menyertai orang percaya. Apa itu? Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Jangan setan yang kita mau usir, dia harusnya lari. Malah orang Kristen itu lari. Orang itu dirasuk setan, dia lari. Ya. Lawan dia, dalam nama Yesus, pergi kau setan, keluar. Nah, terus Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru itu bagi orang mereka. lahir baru, bahasanya beda. Semangat ya, maju ya, sembuh ya, diberkati ya, itu bahasanya. Tanda-tanda menyertai orang percaya, bukan tanda-tanda ini menyertai pendeta-pendeta. Orang percaya, saudara adalah orang percaya? Oh, saudara percaya? Aminnya kurang. Makanya mujizat juga tidak terjadi dalam hidupmu. Ya, lanjut. Mereka akan memegang ular, Ya, dan sekalipun mereka minum racun maut, tapi jangan coba-coba pergi minum racun maut, mati bunuh diri. Ini kalau orang kasih minum engkau, karena engkau adalah orang percaya. Ya, orang mau celakakan engkau, kecelakaan tidak akan menimpa engkau, karena Tuhan itu yang menolong. Ya, lanjut. mereka tidak akan mendapat celaka. Ya. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, Nah, mereka itu orang percaya meletakkan tangan atas orang sakit. dan orang itu akan sembuh. Orang itu sembuh. Tidak mesti pendeta. Ya. Oh, mesti panggil pendeta dulu. Kita bukan pendeta, jadi kita tidak usah doakan. Doakan orang sakit. Orang percaya mendoakan orang sakit, dan orang sakit sembuh. Kata Tuhan. Jangan lemah semangatmu. Kesulitan banyak orang di dunia hari-hari ini. Tapi saya percaya bahwa Tuhan sumber untuk menolong kita sekalian. Amin. Ya. Satu waktu Elia patah semangat. Habis dia bikin KKR besar, api turun dari langit. Ya, orang semua berteriak, Allah hidup, hiduplah Allah. Habis itu didengar Isabel, istrinya Ahab, Raja Ahab. Dia bilang, kurang ngajar ini Elia ya, nabi Tuhan ini. Lihat kalau aku tidak bunuh, lihat kalau aku tidak menyusahkan dia. Ya. Terus kabar itu didengar. Mungkin orang cerita sama Elia, hati-hati istrinya Ahab. Ya. Tapi dia waktu dengar, dia mau dibunuh, tiba-tiba lemah semangatnya. Takut mati. Patah semangatnya. Dia lalu cuma pergi tidur. Tuhan, lebih baik aku mati sudah. Daripada dibunuh oleh perempuan itu, lebih baik aku mati Tuhan. Wah, itu takut dengan beritanya bahwa dia mau dibunuh. Banyak orang Kristen juga seperti itu toh. Dengar berita yang tidak enak, semangatnya mati. Tapi ketika dia bilang, aku mau mati saja, putus asa,
hilang semangat. Allah yang hebat itu Allah kita. Allahnya Elia, Allahnya kita juga. Sama, malah kita lebih nyata Allah kita. Karena Allah itu pernah menyatakan diri turun ke dunia, menjelma menjadi manusia, Yesus. Nah, sudah lebih jelas. Kalau dulu mereka bilang, dengan nama Allah kami datang. Sekarang kita datang dengan nama yang jelas. Namanya Allah itu siapa? Yesus. Jangan ragu-ragu. Dia putus asa. Tuhan, biar aku mati. Lalu dia tidur. Ini orang yang tidur, cuma tidur. Ini orang stres. Orang lemah semangatnya. Coba lihat kalau orang sakit stres. Tidur. Masih pagi, tidur. Bangun telat, tidur lagi dia. Kalau bangun, tidur. Cuma bangun makan, tidur lagi. Tidak ada semangat. Semangat hidup tidak ada. Padahal Yesus berkata, aku jalan keluar. Datang kepadaku. Aku beri kekuatan. Tapi orang tidak mau datang mencari Tuhan. Dia teruskan itu kelemahannya. Tidur. Tidak ada semangat. Tidak ada harapan baru. Ada orang jatuh dari perusahaan besar. Ya, punya pabrik, punya apa. Di zaman pandemi itu banyak orang gugur sulit. Dia bangkit. Dia tidak jadi lelah. Dia berupaya. Usaha apa saja yang dia bisa bikin dia buat. Kalau coba dia tidur terus. Anaknya kasihan. Mau makan apa? Tapi dia bangun. Dia bangkit. Pasti Tuhan tolong saya. Firman-Nya itu tidak sia-sia kita dengar. Sekarang dia mulai bangkit. Dia mulai melayani. Sambil dia bekerja. Tuhan pelihara. Jangan patah semangat. Ya. 1 Raja-Raja 19. Baca itu ayat 1 sampai ayat 8. Ketika Ahab memberitahukan kepada Izebel segala yang dilakukan Elia, dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang. Ya. Maka Izebel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Ya. Maka takutlah ia. Takutlah Elia. Lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Ini sudah mulai kehilangan kasih. Sudah mulai patah semangat. Tidak seperti dulu berapi-api. Terus. Dan setelah sampai ke Bersheba, yang termasuk wilayah Yehuda, Ya. ia meninggalkan bujangnya di sana. Ya. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Ya. Lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Nah, perhatikan. Kemudian ia ingin mati. Nah, sudah mau mati dia ini. Ya. Katanya, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Ya. Sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Ya. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Ya. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, Bangun. makanlah. Makan. Ya. Terus. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Roti bakar dan kendi air. Ini baiknya Tuhan. Saya baca-baca ini, wah, Tuhan Allah saya yang saya sembah, Tuhan yang maha baik. Maha baik.
Terus Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. nah, tapi makan pertama kali membuat dia belum kuat, belum semangat. Baring lagi. Terus Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya malaikat Tuhan datang lagi. dan menyentuh dia serta berkata, Bangun, bangun. bangunlah, Eh, makanlah, makan. sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Perjalananmu masih jauh, Elia. Ya, Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum. makan, minum. Dan oleh kekuatan makanan itu, Oleh kekuatan dari makan roti bakar dan ia minum. berjalan 40 hari, 40 hari 40 malam lamanya, Ya. sampai ke gunung Allah, sampai yakni tujuan gunung Horeb. Gunung Allah. Saudara, kita kadang-kadang seperti Elia, hilang semangat, takut ancaman, takut mati, takut dibunuh Isabel. Dia lalu baring, mau mati saja Tuhan. Ini orang yang kehilangan pengharapan, kehilangan semangat. Ya, jangan hilang pengharapan. Pengharapan kita harus jauh sampai di belakangnya apa? Di belakangnya tabir. Itu pengharapan yang teguh. Apa itu artinya di belakang tabir? Di belakang tabir itu ada peti perjanjian, tabut perjanjian. Itu ada hadirat Allah, ada pesta kawin anak domba, di mana itu merupakan panggilan tertinggi dari Allah untuk kita gereja. Yerusalem yang baru kita nunggu. Bangun, makan. Dia makan, tidur lagi, tidak kuat. Kasih lagi satu kali, makan 2 kali. Ini porsi yang lebih. Hari-hari ini saudara, gereja Tuhan tidak cukup makan firman dangkal dan sedikit. Menunya harus menu yang padat. Menu harus menu yang kuat. Kalau tidak sampai di Yerusalem baru, tidak bisa melewati tabir. Jadi pengharapanmu harus sampai di belakang tabir. Artinya melewati tirai, itu bicara sempurna. Menjadi mempelai wanita Yesus. Bukan pengharapan di dunia saja. Korintus mengatakan kalau orang Kristen itu cuma pengharapannya cuma ditaruh di dunia ini, maka itu orang yang akan menjadi orang yang sia-sia berharap, kecewa, malang, kata Alkitab. Bukan saya yang ngomong. Banyak orang Kristen cuma pengharapannya, matanya cuma sekeliling ini yang ada, dunia. Begitu dia mengalami tadi bangkrut, mengalami kesulitan, langsung patah semangat. Banyak. Tapi kalau saudara cuma mengharapkan pengharapanmu sampai cuma di dunia ini, kamu adalah orang yang paling celaka. Patah semangat. Itu tadi orang itu pabriknya besar, bagus, habis. Jadi anaknya mau makan apa? Patah semangat, tidak bangkit. Apa saja yang didapat tanganmu kerjakan sambil berharap, berdoa pada Tuhan. Ya. Tapi lebih dari itu Tuhan pengharapan kita harus jauh di belakang tabir. Kalau itu rencana kita, pengharapan kita, satu waktu menjadi serupa segambar Allah, menjadi mempelai wanita, ada di pesta nikah anak domba, kita jadi semangat.
Perkara dunia itu semua sementara. Memiliki perkara dunia itu sementara. Tidak perlu dibangga-banggakan. Itu saya lu hebat jadi manusia sombong. Tak perlu. Ya. Baca ya 1 Korintus. 1 Korintus 15. Ayat yang ke-19. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, Ya. maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari Paling segala celaka. Kalau orang Kristen itu di dunia ini saja pengharapannya pada Tuhan cuma tok di dunia yang akan binasa. Maka kita disebut orang Kristen malang, celaka. Terus Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati iya. sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Ya, karena itu pengharapan kita harus sampai jauh di belakang tabir, kata Ibrani pasal yang ke-6. Mari kita baca ayat 19. Orang Kristen cuma harap dunia. Itulah yang membuat dia lemas, stres, gagal. Alkitab berkata di Amsal 7 kali orang benar jatuh, bangkit lagi. 7 kali gagal, bangun lagi. Sampai yang ke-7, masa Tuhan tidak berbelas kasih. Ya, baca itu ya. Pengharapan itu adalah sahu yang kuat Pengharapan itu jangkar yang kuat. dan aman bagi jiwa kita, Aman bagi jiwa kita. yang telah dilabuhkan sampai di belakang tabir. Sampai di belakang tabir. Ayat selanjutnya. Di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Sampai selamanya. Jadi Yesus itu perintis. Dia sudah masuk lebih dahulu. Melewati tabir. Apa itu tabir? Dulu di tabernakel Musa ada tirai. Tapi waktu Yesus sebagai tabir, robek, mati di kayu salib. Maka tabir di bait Allah terbelah menjadi 2. Ada jalan menuju ke ruang maha suci. Itulah pengharapan kita. Ya, jangan patah semangat. Jangan lemah. Taruh pengharamu sampai di belakang tabir. Saya dengar banyak kesaksian. Baik orang yang percaya dan orang tidak percaya. Ada orang tidak percaya. Dulu jatuh usahanya tapi dia maju bangkit lagi. Dan dia berhasil. Apalagi kita anak Tuhan. Jangan lemah semangatmu. Maju terus. Pantang mundur. Jangan berharap pada manusia. Kembali ke Elia. Apa toh yang membuat Elia itu kuat? Apa yang membuat Elia bisa jalan 40 hari 40 malam sampai di Gunung Horeb, gunungnya Allah? Ya. Apa yang membuat dia punya pengharapan sampai ke gunung, kota di atas gunung? Lalu dia melihat sana, Yerusalem surgawi. Makanan, roti kering, air dalam kendi. Malaikat bilang bangun, makan. Kasih makan. Dia masih lemas. Makan lagi, minum air dalam kendi. Sekarang dia sudah kuat. Bersemangat dia jalan 40 hari 40 malam. Hari-hari ini saudara kalau mau dengar firman cuma pendek-pendek, singkat-singkat, tak usah banyak-banyak. Memang apa gunanya banyak tapi kita tidak dapat berkat. Ya, tapi kita perlu makan porsi lebih. Satu kali tidak cukup, makan lagi dia. Nah, kemudian dia jalan. Elia, roti yang dibakar. Kalau roti dibakar,
dia jadi keras. Kalau untuk menggigit roti yang keras itu beda. Dia memang mesti digigit sampai bunyi-bunyi. Kalau roti lembut, biasa-biasa. Ya, orang Kristen jangan terus minta firman Tuhan lembut-lembut. Harus menghantam dosa, harus menghantam kehidupan yang salah untuk diperbaiki. Jangan cuma orang muda itu bersenang-senang. Senang-senanglah hai jiwaku padamu. Ada masa depan yang baik, kata Tuhan. Senang-senang. Jalan-jalan saja, kumpul-kumpul saja teman-teman. Pilih teman, saudara, pilih teman. Jangan sembarang pilih. Ya, karena pergaulan yang buruk merusak suatu kebiasaan yang baik. Saya bersyukur pada Tuhan. Setelah saya memisahkan diri dari dunia, dari dosa, saya banyak pergaulan dengan teman-teman yang baik. Hamba-hamba Tuhan yang baik. Dari muda sampai tua. Saya di Jakarta ketemu teman lama. Masih kita umur 30-an. Kita foto bersama. Sekarang umur. Dia tanya, umur berapa kamu? Saya lebih tua dari kamu 1 tahun. Kita bertemu. Sama-sama jadi hamba Tuhan. Sama-sama dalam pelayanan. Sampai masa putih rambut. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Saya percaya. Asal kita betul-betul menghargai. Disuruh makan roti kering, makan. Disuruh bangun, makan lagi. Minum lagi. Semangatnya kembali. 40 hari, 40 malam jalan. Berapa kilo itu, saudara? Saudara bisa kuat jalan kaki 40 hari, 40 malam? Siapa di sini kuat? 40 hari, 40 malam berjalan. Kalau jalan kaki dari Manado ke Bitung berapa jam? Berapa jam? Berapa hari? Berapa kilo Manado Bitung? Siapa yang tahu? Hah? Berapa kali? Berapa kilo? Bolak balik. Yang mau coba besok coba. Ya. Orang dari Bitung boleh coba besok. Kalau datang ke gereja jalan kaki coba. Gimana? Ibadah sudah selesai. Baru dia tiba. Gimana? Ya. Ini 40 hari jalan sampai oleh kekuatan makanan. Kita kuat karena firman yang kuat. Kita kuat karena firman yang kuat. Katakan amin. Kita tidak boleh lembek-lembek saja. Berhenti di zaman yang sulit ini dengan kesulitan. Siapa sih tidak mengalami kesulitan? Saya gelombang dari muda ikut Tuhan, jadi hamba Tuhan kurang lebih 50 tahun ini. Banyak gelombang, susah-susah, sulit-sulit. Tapi kalau bisa sampai hari ini, saya masih mau semangat untuk melayani, itu karena Tuhan. Apa itu? Firman Allah dan Roh Kudus. Ini modalnya gereja. Roti bakar, air dalam kendi. Firman Allah, Roh Kudus. Jangan melayani tanpa Roh Kudus. Jangan hidup dengan tidak ada Roh Kudus. Jangan mendukacitakan Roh Kudus. Apalagi melukai sampai Roh Kudus pergi. Seperti siapa? Raja Saul. Karena tidak taat kepada perintah Tuhan, Raja Saul ditinggalkan oleh Roh Kudus. Awalnya dipenuhi Roh Kudus. Orang bilang, wah,
Saul sekarang jadi nabi. Ya. Dia berubah. Orang yang rendah hati, orang yang dengar-dengaran, tapi cuma dikasih kedudukan singkat, raja 2 tahun saja sudah tidak taat. Roh Kudus meninggalkan. Kalau Roh Kudus meninggalkan, maka roh jahat yang mengganggu dia. Kalau saudara ditinggalkan Roh Kudus, roh jahat masuk. Saya banyak menyaksikan orang dirasuk roh jahat. Makanya jangan hidup tanpa Roh Kudus. Roh jahat. Roh Kudusnya pindah ke Daud. Daud ini dikatakan orang yang hidupnya berkenan. Apa tuh yang bisa bikin kita kuat, bisa makan, bisa minum, bisa jalan, apa? Berkenan kepada Tuhan. Apa yang Tuhan tidak suka, jangan buat. Ampuni saya Tuhan. Iya. Apa yang Tuhan berkenan, mari kita lakukan. Hargai firman Tuhan. Makan itu. Lalu berjalan. Ya, kita ada di dunia zaman yang dosa bertambah. Saya tadi bilang hati-hati orang muda bergaul. Kalau engkau sedang bergaul dengan orang jahat dan engkau tiru ke perbuatan jahat dan engkau lagi sedang berbuat jahat dan engkau mati saat itu, celaka. Kita tidak tahu hidup kita. Siapa di sini tahu besok dia bangun masih hidup? Nggak ada dong. Betul ya? Siapa di sini tahu aku masih hidup 1000 tahun lagi, kata Sanja itu dari Hari Anwar. Kau bisa jamin hidup besok aku bangun hari ini aku masih kuat? Tidak ada, saudara. Nah, pas ini cuma pinjaman. Kalau kau mati dalam dosa, dilanjutkan dengan kematian kekal dalam lautan api. Jangan main-main dengan hidup. Hargai itu kemurahan Tuhan. Hargai itu makanan, roti bakar, kendi, minum, makan. Perjalanan masih jauh. Itu yang membuat kuat Elia. Banyak orang Kristen kurang menghargai persekutu dengan firman Tuhan. Jangan bosan dengan Alkitab, jangan bosan dengan firman. Itu yang menjadi sumber kekuatan bagi kita. Di zaman di mana dosa bertambah, kasih jangan menjadi dingin. Jangan hambar. Kalau kita seperti garamnya dunia, jadi hambar oleh kenal patah semangat, lemah semangat. Untuk apa lagi orang ini? Tinggal dibuang. Tidak berguna. Saya bilang sama Tuhan, saya masih mau berguna Tuhan. Kalau Tuhan masih kasih hidup perpanjangan umur, saya masih mau melayani Tuhan. Bikin apa saja yang Tuhan suruh. Yang penting saya jadi berkat. Ya, itu doa saya. Apa saja Tuhan. Di tengah-tengah orang dunia bilang, orang kalau sudah tambah umur, merosot ini, merosot itu. Ya memang begitu. Tapi semangat tidak boleh kendor. Jangan kendor semangatmu. Jangan kendor kasihmu. Matius 5 ayat 13. Kamu adalah garam dunia. Kamu ini garamnya dunia. Jika garam itu menjadi tawar, Kalau garamnya jadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Jangan sampai jadi orang Kristen dibuang karena sudah tidak bisa lagi semangat. Lemah semangat. Itu seperti garam menjadi hambar. Saya tanya saudara, bisakah garam itu jadi hambar?
Coba jawab. Bisa garam menjadi hambar? Tawar? Bisa? Garam jadi tawar? Bisa? Loh, tidak berani jawab. Tolong satu orang. Bisa garam jadi tawar? Hah? Bisa enggak? Gimana? Garam tidak bisa jadi tawar. Namanya garam pasti asing. Yalah, nggak mungkin tawar. Tapi kalau bisa sampai tawar, tidak ada guna. Makanya kita ini harus punya semangat ikut Tuhan, semangat makan firman, semangat melayani, dan itu tidak lepas dari Roh Kudus. Ini zaman gereja, zaman Roh Kudus. Roh Kudus itu penolong kita. Saya kalau lihat orang muda jalannya lemas-lemas, aduh, ya, jalannya masih seperti itu, harusnya kuat, lemas. Ini garam yang sudah tawar. Orang patah semangat itu, garam itu menjadi tawar. Seharusnya tidak. Jangan tawar ya, jangan tawar hati. Kuatkan semangatmu. Tuhan menambah semangat kita. Ya, kembali ke 2 Tawarik 15 ayat 2. Ini yang harus kita lakukan hari-hari ini. 2 Tawarik 15 ayat yang kedua. Ia pergi menemui Asa dan berkata kepadanya, Ya, dengarlah kepadaku, Asa dan seluruh Yehuda dan Benyamin. ya. Tuhan beserta dengan kamu, bila mana kamu beserta dengan dia. Tuhan beserta kamu, kalau engkau juga mau. Ya. Terus, Bila mana kamu mencarinya, ia berkenan ditemui olehmu. ini penting hari-hari ini. Jangan cari perkara dunia yang fana saja. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Cari wajahnya untuk disembah, dipuji. Terus, Tetapi bila mana kamu meninggalkannya, ya. kamu akan ditinggalkannya. Nah, jangan meninggalkan Tuhan. Tuhan itu panjang sabar. Tapi kalau saudara tinggalkan, dia juga tinggal sudah. Lanjut dibaca. Perhatikan. Lama sekali Israel tanpa Allah yang benar, Ya, tanpa ajaran daripada imam dan tanpa hukum. ya. Tetapi dalam kesesakan mereka berbalik kepada Tuhan. Nah, inilah waktunya berbalik. Kalau tanpa imam, tanpa pelajaran, tanpa pengajaran, orang akan jadi lemah, putus asa, dan akhirnya terbuang. Makanya saudara harus rajin ke gereja, rajin beribadah. Saya pernah dengar seorang hamba Tuhan berkata, soal ibadah itu di mana saja, tidak harus di tempat ibadah. Dia tidak baca Ibrani 10 ayat 25. Menjelang kedatangnya Tuhan yang semakin dekat, kita harus lebih banyak beribadah, lebih banyak berkumpul. Bisa ibadah sendiri di rumah? Bisa. Bisa baca Alkitab sendiri di rumah? Bisa. Beda kalau di gereja, saudara harus baca, ikut. Kalau di rumah bisa ngantuk. Betul ya? Hah? Betul atau salah? Jangan meninggalkan jam-jam ibadah, pertemuan ibadah di tempat ibadah kita. Zaman gereja mula-mula menerima Kristus, mereka tiap-tiap hari ada di dalam bait Allah. Kita ini cuma seminggu, paling 3 kali. Ibadah doa bersama, ibadah pendalaman Alkitab, ibadah hari Minggu.
Apa rugi? Tidak ada yang rugi. Saya dari muda bertobat sampai hari ini. Berangkat sekarang umur saya kurang lebih lagi 2 tahun. Kepala 8. Umur berapa saudara? 20 lebih, 30 lebih sudah. Lesu. Semangatnya tidak ada. Jangan seperti itu ya. Oh, Pak Pendeta, karena Pak Pendeta itu banyak makan vitaminnya, terjamin apa. Ya enggak lah. Makanya juga sudah mulai tidak seperti dulu. Semangat ini. Ya, jangan lemah semangatmu. Nanti tolong dibaca ayat 8. Ketika Asa mendengar perkataan nubuat yang diucapkan oleh Nabi Asaria bin Oded itu, Ya. ia menguatkan hatinya dan menyingkirkan dewa-dewa kejijikan dari seluruh tanah Yehuda. Ketika didengar perkataan Nabi, terjadi apa? Penyingkiran dewa-dewa, berhala-berhala. Artinya, dengar firman itu harus membuat kita meninggalkan dosa, meninggalkan kesalahan, meninggalkan semua yang tidak berkenan pada Tuhan, bertobat. Itu gunanya mendengarkan firman Tuhan. Terus, Dan Benyamin dan dari kota-kota yang direbutnya di pegunungan Efraim, perhatikan. ia membaharui mezbah Tuhan. Baharui hubunganmu dengan Tuhan. Itu mezbah Tuhan. Baharui. Kontak lagi dengan Tuhan. Allah El Shaddai. Terus, yang ada di depan balai bait suci Tuhan. ya, Ia mengumpulkan seluruh Yehuda dan Benyamin, Ya. dan orang-orang Efraim, Manasye dan Simeon yang tinggal di antara mereka sebagai orang asing. ya, Sebab dari Israel banyak yang menyeberang memihak kepadanya Ya. ketika mereka melihat bahwa Tuhan Allahnya beserta dengan dia. ya, ayat 13. Setiap orang, baik anak-anak atau orang dewasa, baik laki-laki atau perempuan yang tidak mencari Tuhan Allah Israel, Dengar baik-baik, kalau tidak cari Tuhan, harus dihukum mati. dihukum mati. Kematian menunggu. Cari Tuhan maka kamu hidup. Setiap orang yang tidak cari Tuhan dihukum mati. Ada waktu cari Tuhan, kita tidak mau. Kemurahan Tuhan saya sangat bersyukur. Umur saya 20 lebih, belum 30. Saya lahir baru. Saya bertobat. Saya cari Tuhan. Tidak meninggalkan jam-jam ibadah doa, jam-jam ibadah pendalaman Alkitab, jam-jam ibadah hari Minggu, bahkan jam-jam yang lain. Tidak pernah. Sampai hari ini. Coba berapa tahun itu? Puluhan tahun. Setengah abad lebih. Itu sumber kekuatan. Dalam kurun waktu setengah abad itu, masa tidak mengalami naik turun, gunung, turun. Nah. Tapi Tuhan yang menolong. Tuhan yang jadi kekuatan. Ayat 17-18. Cari Tuhan dengan hati yang tulus. Sekalipun bukit-bukit pengorbanan tidak dijauhkan dari Israel, Ya. namun hati Asa tulus ikhlas sepanjang Tulus hidupnya. ikhlas. Seorang Asa tulus ikhlas. Ini sangat penting. Hatimu harus tulus ikhlas. Melayani Tuhan tulus ikhlas. Tak ada minta kepentingan.
Tidak ada keuntungan pribadi, malah harus berkorban. Nanti KKR kita tidak mencari keuntungan dari persembahan. No collector. Tapi kalau saudara mau berbuat, silakan. Ada rekening daripada panitia yang tergerak hatinya. Malah kita keluar uang supaya orang lain dapat berkat. Tapi kita harus tulus ikhlas untuk kemuliaan Tuhan saja. Enggak ada keuntungan pribadi. Itu ya, tulus dan ikhlas. Saya ingin baca Yesaya 40 ayat 28 sampai 31. Selalu Tuhan beri saya kemampuan, kekuatan, semangat. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ya. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Itu Tuhan saya. Perhatikan ya, Sang Pencipta. Dia membuat langit ujung sana, ujung sini dia bentangkan dengan tangan. Alkitab katakan dia tidak pernah lelah. Kita mengikuti Allah yang tidak pernah lelah. Kok kita lelah? Kok kita pada semangat? Terus tidak terduga pengertiannya. ya, Ia memberi kekuatan kepada yang lelah. Dia yang memberi kita semangat, yang capek, yang lelah, Dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. tambah semangat bagi orang yang lemah semangat. Amin. Amin. Kita sedang mengikut Tuhan yang memberi semangat kepada kita yang lelah. Semangat ini perlu loh. Kenapa Indonesia bisa meraih kemerdekaan 80 tahun yang lampau? Mereka berjuang dengan semangat. Apa senjata mereka dibandingkan senjata musuh? Dor bisa mati. Apa senjatanya? Rakyat Indonesia berjuang meraih kemerdekaan. Bambu runcing. Cuma bambu ini. Tapi semangat untuk merdeka. Banyak orang Kristen jadi Kristen, saya lihat loyo, masih muda, loyo. Coba saudara belajar gitar, dari tidak bisa jadi bisa. Coba saudara belajar organ, dari tidak bisa jadi bisa. Coba saudara belajar dari tidak bisa menjadi bisa. Semangat. Gak loyo, lemas-lemas, menghayal, terlalu banyak dikuasai oleh HP. Ya, semangat. Lanjut. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu. Mestinya orang muda masih kuat. Kok orang muda jadi lemah, lelah, lesu? Dan teruna-teruna jatuh tersandung. Ya. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan Nah, mendapat kekuatan baru. yang menantikan Tuhan membaharui kuatnya. Terus Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Raja Wali naik dengan kekuatan sayapnya. Terus Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Berjalan dan tidak menjadi lelah. Itu Elia. Sesudah makan roti kering, air dalam kendi, dia berjalan tidak menjadi lelah. Dikatakan tadi ada ayat seperti Raja Wali. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Kekuatan sayapnya. Kata Raja Wali itu burung Raja Wali, ya.
biasanya umurnya cuma 40 tahun. Umur burung Raja Wali 40 tahun. Matilah dia. Kenapa Raja Wali itu mati umur 40 tahun? Karena bertambah usia dia punya paruh yang tadinya bagus untuk makan, itu paruhnya sudah terlalu panjang jadi bengkok. Lah kalau Raja Wali punya paruh itu jadi bengkok, dia tidak bisa tangkap makanan untuk dimakan. Kalau orang sudah tidak bisa makan, lama-lama apa? Mati. Betul ya? Hah? Nah, kemudian apanya lagi? Dia punya ini apa? Kuku yang mencengkeram. Sudah jadi tebal. Tidak bisa lagi apa? Tangkap mangsa. Bengkok sudah kukunya. Bulunya tebal, tidak bisa terbang lagi. Tapi Alkitab tadi bilang apa? Seperti Raja Wali terbang, tidak patah semangat. Jadi kalau sudah seperti itu, tunggu mati. Bangun jam 10 pagi, tidur lagi. Tunggu mati. Sayang kan kalau masih muda terus mati. Baru 40 mati sudah. Hidup ini masih bisa berguna. Kok mati? 40. Ini sudah tebal. Paruh sudah bengkok, bulu sudah tebal, tidak bisa terbang. Kuku sudah bisa mencengkram mangsa untuk dimakan. Tunggu mati. Kalau dia mau tambah umur, tambah 30 tahun misalnya, supaya dia jadi 70, maka resikonya dia harus terbang, paksa, terbang, naik, semangat. Wah, itu tadi, seperti orang muda lari. Dia naik terbang tinggi, sampai di paling tertinggi dari gunung. Di situ dia menyendiri. Apa yang dia buat? Naik gunung. Itu paruh yang sudah bengkok, yang tidak bisa lagi makan. Dipukul, dikasih kena di batu, dikasih kena di batu, kasih. Luar biasa sakitnya itu. Tahan sakit. Demi mau semangat hidup. Ya pukul sampai paruhnya itu yang bengkok, yang tebal, jatuh. Nggak punya paruh lagi. Nggak punya paruh. Ya bulunya itu dicabut. Jadi waktu masih dicabut bulunya, dicabut. Nah sakit itu sudah. Kukunya dicabut. Kuku yang sudah tidak bisa mencengkeram panjang, cabut. Bulu yang tebal, paruh yang sudah bengkok, semuanya dikuliti, dicabut. Untuk sekian lama dia tunggu-tunggu. Mulai ada paruh yang baru. Dia sudah bisa makan lagi. Mulai ada kuku yang baru, dia sudah mulai bisa mencengkeram. Mulai ada bulu-bulu yang baru, dia mulai jadi terbang. Sekarang, mana itu Raja Wali tua? Sudah berubah. Orang tidak kenal lagi Raja Wali ini yang tua, yang paruhnya bengkok, yang bulunya tebal, tidak bisa terbang tinggi. Yang ini tidak bisa cengkeram mangsa. Di mana itu ya? Sudah berubah. Saudara perlu berubah dengan saya. Pola pikir kita harus berubah. Bahwa di dalam Tuhan ada pengharapan. Bilang amin.
Dalam Tuhan Yesus selalu ada harapan baru. Amin. Jangan bilang kita so sakit. Selemas, tunggu mati. Itu Raja Wali 40 tahun mesti hidup, selesai. Jadi untuk memperpanjang sampai 30, maka Raja Wali itu harus apa? Sendiri berani berkorban. Hidupnya diubahkan. Sehingga orang tidak kenal lagi Raja Wali ini yang dulu sudah mau mati umur 40 tahun. Sekarang Tuhan tambahi dia 30 tahun. Orang bilang masa hidup manusia 70. Kalau kuat 80. Tapi 40 tambah 30, 70 tahun usia Raja Wali. Usia manusia 120 tahun. Siapa mau hidup 120 tahun? Nah, kalau kita sudah dari muda sudah lemas, gimana? Ada tantangan sedikit, lemas. Ada persoalan, lemas. Makan roti, hidup ini. Ya. Kalau orang manusia sudah tua, dokter bilang apa? Makan vitamin ya, vitamin yang terbaik. Itu supaya kuat. Olahraga sedikit, jalan-jalan sedikit, ya, dan terlalu capek, tapi olahraga. Oke, itu bisa perpanjang umur. Tapi yang paling bisa memperpanjang umur adalah Tuhan. Kalau kita hidup berkenan. Makanya saudara harus belajar jadi orang Kristen yang berkenan pada Tuhan. Siapa yang berkenan pada Tuhan? Orang yang taat, yang dengar-dengaran kepada firman Allah, yang menghargai. Itu umur panjang. Kuatkan tangannya lemah. Ini yang terakhir ayatnya ya. Di Yesaya 35 ayat 3 dan 4. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu. Kuatkan tangannya lemah. Dan teguhkanlah lutut yang goyang. Lutut yang sudah mulai goyang-goyang. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati. Iya, siapa yang tawar hati di sini patah semangat? Kuatkanlah hati. Kuatkan hatimu. Janganlah takut. Jangan takut. Lihatlah. Lihatlah. Allahmu akan datang dengan Allah pembalasan. itu datang menolong kita. Dan dengan ganjaran Allah. Itu dikatakan di perjanjian lama. Tapi ditegaskan dalam perjanjian baru. Ibrani 12 ayat 12 dan 13. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah Ya. dan lutut yang goyah. Lutut yang sudah goyah, tangan yang lemah, kuatkan. Dan luruskanlah jalan bagi kakimu, Ya. sehingga yang pincang jangan terpelecok, Ya. tetapi menjadi sembuh. Menjadi sehat. Mazmur 37 ayat 23 dan 24. Habis itu kita menyembah Tuhan yang luar biasa. Yang menantikan Tuhan, jangan lelah. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan Itu kepada yang paling penting. Vitamin cukup, oke. Makanan bergizi cukup, oke. Olahraga cukup, oke. Sekarang banyak orang muda pergi olahraga, apa itu namanya ya? Hah? Gym. Apa? Gym. Apa tuh? Gym. Gym. Itu jadi semua besar. Tapi cucu-cucu semua pergi gym. Kelihatan berubah sudah, gagah. Apa itu cukup? No.
hidup berkenan. Itu yang paling penting, hidup berkenan. Ya, maka orang yang hidup berkenan, lanjut. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak. Tidak tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan yang menopang. Terus, Dahulu aku muda, dulu saya muda, sekarang telah menjadi tua. sekarang tua. Tetapi tidak pernah kulihat Tapi orang saya benar yakin ditinggalkan, Tuhan tidak meninggalkan saya walaupun sudah tua. atau anak cucunya meminta-minta. Anak cucu saya diberkati Tuhan. Tiap hari ia menaruh belas kasihan Dia menaruh belas kasih, dan memberi pinjaman, beri pinjaman. dan anak cucunya menjadi berkat. berkat. Didiklah anakmu masih kecil. Ya, awasi. Orang tua boleh kerja, silakan. Boleh mencari nafkah, boleh. Awasi anakmu, anak cucumu. Jadi berkat. Tuhan Yesus tolong kita. Jangan patah semangat. Ya, jangan lemah. Jangan sebelah semangatmu. Jangan tawar hati pada waktu kesesakan. Mari kita bangun. Yang menantikan Tuhan, membaharui kuatnya. Yang menantikan Tuhan, membaharui kuat. Yang menantikan Tuhan, membaharui kuatnya. Ia akan terbang bagai burung rasa, dan tak lelah. Dia jalan dan tak jatuh. Oh Tuhan, ajarku menantimu. Menantikan Tuhan, membaharui kuatnya. Dia akan terbang bagai burung nasa, dan tak lelah. Dia jalan dan tak jatuh. Oh Tuhan, ajarku menantimu. Baharui hidupmu, engkau akan kuat. Menantikan Tuhan, membaharui kuatnya. Dia akan terbang bagai burung nasa. Dia lari dan tak lelah. Dia jalan dan tak jatuh. Oh Tuhan, ajarku menantimu. Apa saudara mau kuat seperti Raja Wali? Mau ditambah hidupnya 30 tahun? Mau digenapkan hidupnya? Jadilah seperti Raja Wali. Apa yang tidak baik, yang tidak lagi bisa dipakai, parunya yang sudah terlalu panjang dikasih patah, dia benturkan di batu-batu, baru tubuh yang baru. Sayap yang sudah tebal tidak bisa terbang, dicabut lebih dahulu. Kuku yang sudah panjang, yang bengkok, dicabut. Habis terakhir parunya dipukul-pukul sampai paru ini patah. Tunggu lama-lama dia berdiam diri di gunung yang tinggi. Tumbuh baru
tumbuh bulu yang bagus, tumbuh kuku yang bagus. Dia siap terbang, siap makan. Umurnya 70 masih kuat. Umurnya 80 masih kuat. Tuhan mau tambahkan, genapkan umur sampai 120 tahun. Oh, luar biasa. Yang menantikan Tuhan membaharui kuatnya, dia akan terbang bagai burung nasar. Dia lari dan tak lelah, dia jalan dan tak jatuh. Oh Tuhan, ajarku menantimu. Jangan lihat masalahmu, lihat Tuhan. Yang menantikan Tuhan, jangan lihat penyakitmu, Baharui kuatnya, dia akan dia mau kuat. Angkat tanganmu, sembah Tuhan. Rasa haleluya. Dia lari, Dia tak lelah, tak lelah, dia jalan, dia jalan tidak jatuh, dan tak jatuh. Oh Tuhan, ajarku menantimu. Terus nyanyi, yang menantikan Tuhan. Tuhan sudah dekat. Sabar sedikit waktu. Baharui kuatmu, orang muda. Jangan lemas, jangan lemah. Orang tua, ayo. Dia lari Dan tak lelah, dia jalan dan tak jatuh. Oh Tuhan, ajarku menantimu. Saya selalu percaya, orang yang berharap Tuhan tidak pernah kecewa. Amin. Tidak pernah kecewa. Amin. Haleluya, haleluya. Datang kepada Tuhan. Orang yang berharap tidak pernah dikecewakan. Kuatkan hatimu, teguhkan hatimu. Tuhan sudah dekat. Akhir dari dunia ini sudah di ambang pintu. Jangan hanya kejar dunia. Haleluya, haleluya. Bilang sama Tuhan, Tuhan buka jalan bagi saya, buka lahan kerja untuk saya, tapi jangan yang menghalangi ibadah saya. Jangan pekerjaan yang saya dapat menghalangi pelayanan saya pada Tuhan. Tuhan akan buka jalan bagi engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih roti hidup ini. Terima kasih air dalam kendi itu kuasa Roh Kudus yang membuat kami bisa berjalan dan tidak menjadi lelah seperti Elia 40 hari 40 malam sampai tujuan akhir Gunung Horeb, gunungnya Allah. Kesitulah domba-domba dan kambing-kambing dibawa oleh Musa. Gunungnya Allah, Gunung Horeb. Terima kasih firman-Mu Tuhan. Kami percaya semua kami sehat, yang sakit disembuhkan, Amin. yang lemah dikuatkan, Amin. yang susah dihiburkan, yang tidak ada jalan Tuhan buka jalan. Dalam nama Yesus Kristus, terimalah berkat, kasih karunia anugerah Bapa Surgawi,
dalam putranya Tuhan Yesus Kristus dan lewat kuasa Roh Kudus menyertai dan memberkati kita hari ini sampai selamanya, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Jangan lelah semangatmu, kuatkan hatimu, Tuhan sudah dekat. Terimalah berkat, jadilah saksi, bawalah jiwa-jiwa, selamatkan mereka dalam nama Yesus Kristus. Yang terima berkat sama-sama katakan amin.